Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antik Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik untuk minggu depan tanggal 11 sampai 15 Agustus 2025 secara gratis di YouTube Antik Saham. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antik Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti saham scalping, saham akumulasi, dan juga menu sore, dan masih banyak lagi yang kalian dapatkan di sini. Jika kalian tertarik, ingin saya pandu lebih intens lagi, kalian bisa join ke Antik Saham Premium. Jika kalian join, kalian akan mendapatkan banyak benefit di sana, seperti mendapatkan saham-saham rekomendasi, lengkap dengan trading plan, beserta chart dan analisanya, kemudian mendapatkan juga grup diskusi, kemudian ikut market update, kemudian mendapatkan juga pendampingan, lalu bisa konsultasi portofolio kapan saja, dan yang terbaru ada watchlist saham gorengan, watchlist saham yang sedang saya pantau, news, dan juga berita terbaru seputar saham Indonesia. Jika tertarik, boleh hubungi saya melalui Telegram @yosuaal dan manfaatkan mumpung masih ada diskon sebesar 8% ya, dan kuotanya masih ada, dan boleh dilihat sini ya, sudah ada beberapa yang join, dan manfaatkan, dan semoga kalian masih bisa mendapatkan promonya sebelum tanggal 18 Agustus, oke? Jika belum punya biaya join ke premium, kalian boleh join juga. Antik Saham memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube dengan biaya hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video, lengkap dengan trading plan-nya seperti video ini, kemudian mendapatkan juga saham menarik setiap harinya, kemudian menjadi prioritas, dan bisa mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antik Saham. Jika tertarik, langsung klik tombol gabung di YouTube Antik Saham. Jika kalian masih belum punya biaya, kalian bisa join secara gratis ke Antik Saham Premium. Kalian akan mendapatkan benefit ini dengan membuka akun KB Valbur Sekuritas melalui Antik Saham. Untuk info lengkapnya, jika join secara gratis ke Premium, kalian boleh hubungi saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dengan mengupdate dulu stock pick atau trading plan yang saya bagikan, atau saham-saham yang saya bagikan di minggu yang lalu. Yang pertama ada Bird atau Bluebird. Nah, di sini untuk Bluebird boleh kita lihat masih di area pembelian kita ya. Jadi sesuai dengan skenario kita, kalau Bluebird akan turun dulu ke area demand, dan setelah mencapai demand akan ada pergerakan naik. Nah, di sini pergerakan Bluebird masih dalam pergerakan turun dulu, masih di area demand, jadi masih sangat bagus. Trading plan-nya di hold sesuai dengan info di minggu yang lalu. Dan memang pergerakan dari Bluebird ini lebih cenderung ke santai saja ya. Pergerakannya tidak terlalu volatil, jadi pergerakan turunnya juga pun perlahan, dan pergerakan naiknya juga perlahan. Dan bahkan di sini pergerakan hariannya maksimal jika kita lihat 1 bulan terakhir ya, hanya di 4%. Jadi kenaikannya hanya di 4%. Jadi kemungkinan pergerakan dari Bluebird akan seperti ini ya, sideways dulu, sideways, lalu nantinya bergerak naik. Intinya selama di atas area demand dan belum hit area stop loss kita di sini, maka Bluebird masih sangat bagus untuk di hold. Jadi ya, bagi kalian yang sudah entry sebelumnya di Bluebird, boleh di hold sesuai dengan trading plan sebelumnya. Oke, lanjut ke saham yang kedua di minggu yang lalu, ada Mayora. Mayora Indah boleh kita lihat masih sangat bagus, sudah masuk ke area pembeliannya. Area pembelian di 2130 sampai 2250 dan sudah masuk ke area ini, dan boleh kita lihat juga mulai ada rejection di area demand yang menandakan kalau area demand ini valid, dan mulai ada rejection seperti yang tadi membuat harga akan bergerak naik nantinya. Jadi untuk Mayora masih sangat bagus juga di hold. Jika kita lihat secara broker summary-nya apakah ada akumulasi, dan di sini juga terlihat ada akumulasi ya. Jadi harusnya Mayora akan lanjut bergerak naik, karena di sini dia koreksi normal saja atau koreksi sehat ke area demand-nya. Jadi yang sudah entry sebelumnya di Mayora boleh di hold sesuai dengan trading plan seperti ini, dan semoga saja kita hit target di Mayora bisa di minggu ini atau bahkan di minggu depan. Oke, jadi masih aman untuk Mayora. Yang ingin entry juga masih bisa ikut entry karena sekarang masih di area pembelian. Lanjut ke saham yang ketiga di minggu yang lalu, ada MAPI. MAPI juga masih sangat bagus ya, masih di area pembelian kita. Boleh kita lihat ya, view saya di minggu yang lalu, MAPI akan cenderung sideways dulu di area demand dan bergerak naik, dan boleh kita lihat sesuai ya. Dia
turun dulu ke area demand, sideways, dan akhirnya mulai bergerak naik. Jadi view saya pada MAPI masih akan bergerak naik sesuai dengan plan kita, dan tinggal nunggu saja karena secara teknikalnya sangat bagus. Jadi setelah kalian entry, kalian tinggal tunggu dan pasang taking profit di area TP sesuai yang saya bagikan di minggu yang lalu. Jadi hanya perlu bersabar, kalian akan cuan nantinya di saham-saham tersebut. Jadi ada 3 saham yang saya bagikan secara gratis di minggu yang lalu, ada Bird, Mayora, dan MAPI, dan untuk saat ini belum ada yang taking profit dan stop loss juga belum ada karena masih di area pembelian. Jadi yang sudah entry sebelumnya boleh di hold dan tetap pantau. Jika nanti terkena stop loss, kalian harus cut loss, tapi jika hit target, kalian juga harus jual dengan posisi profit. Oke, saya tunggu komenan kalian di kolom komentar videonya. Apakah kalian nantinya akan taking profit atau cut loss? Nah, sekarang kita masuk ke analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik yang berpotensi naik untuk minggu depan. Kita mulai dari IHSG dulu. Untuk IHSG boleh kita lihat pergerakannya di sini cenderung ke sideways saja ya. Support di 7458 dan juga resisten di 7668. Boleh kita lihat pergerakannya cenderung sideways di area ini dan pergerakannya bolak-balik ya. Jadi ranging boleh kita lihat seperti ini. Setelah mencapai support, dia bergerak naik, dan setelah mencapai resisten, ada pergerakan turun seperti ini. Jadi view saya pada IHSG karena sekarang berada di area resisten dan sudah menandakan rejection juga, maka untuk IHSG akan turun dulu ke support 7458, dan setelah mencapai support ini ada potensi IHSG akan rebound kembali ke resisten 7668. Untuk melanjutkan pergerakan naiknya, IHSG harus break dulu resisten 7668. Jika bisa di breakout, IHSG akan lanjut naik ke 7800. Tapi jika ternyata nantinya IHSG breakdown support, maka IHSG akan turun ke area demand di angka 7307 sampai 7370. Tapi jika kita lihat ya dari flow asing sudah mulai masuk ya. Nah, terlihat di sini sudah mulai masuk dari 4 hari terakhir. Jadi harusnya IHSG akan atau berpotensi mulai bergerak naik kembali. Oke. Jadi untuk ya seharusnya kita harus mulai aware ya, karena dari grup APP mulai terlihat koreksi, sedangkan Big Banks belum gerak kemana-mana. Jadi jika nanti grup APP merah dan IHSG masih dibuang asing, maka ada potensi IHSG akan bergerak turun, karena sampai saat ini yang menopang pergerakan dari IHSG yaitu masih dari grup APP. Untuk Big Banks ya masih dominan didistribusi oleh asing. Jadi kita tunggu saja apakah nanti yang manggung masih dari grup APP atau dari Big Banks. Oke, semoga saja ada yang manggung sehingga IHSG tetap bertahan di atas area 7000. Oke. Jadi view saya pada IHSG seperti ini. Pantau area support 7458 dan juga resisten 7668. Oke, sekarang kita masuk ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan. Yang pertama ada PDPP. Ini tetap disclaimer on ya, karena bukan rekomendasi untuk jual beli secara langsung, tapi kalian harus menganalisa kembali apakah cocok dengan risiko kalian atau apakah cocok dengan analisa kalian juga. Oke, jadi disclaimer on. Untuk saham yang pertama ada PDPP. Untuk PDPP boleh kita lihat ya di sini pergerakannya sedang bergerak sideways di area demand. Ini demand D, lalu ini supply. Jadi pergerakan dari PDPP sedang bergerak sideways di area demand dan supply. Boleh kita lihat ya. Setelah mencapai supply, dia turun ke demand, dan setelah mencapai demand naik lagi seperti ini. Jadi pergerakan dari PDPP ini sedang bergerak sideways di area supply dan demand. Nah, karena sekarang sedang berada di area demand, maka boleh kita manfaatkan entry beli karena secara historisnya dia akan bergerak naik ke area supply-nya. Jadi konfirmasi pada PDPP adalah dia bergerak sideways dan sekarang berada di area demand, dan ada juga rejection di area demand-nya. Jadi dengan ini harusnya PDPP bisa memberikan cuan dan harganya bisa bergerak naik di minggu depan. Jika kita lihat secara broker summary-nya apakah diikuti dengan akumulasi. Oke, terlihat ada akumulasi di 1 minggu terakhir dengan bar volume yang lumayan besar ya. Di sini juga ada bar volume di tanggal 23 Juni, coba kita cek ya. Tanggal 23 Juni, oke, 23 Juni. Tanggal berapa nih? 25-26 Juni. Sini ya. Ya di sini. Oke, ada bar volume juga yang gede ya pada saat sini. Coba kita tarik dari tanggal 20 Juni ya.
Coba kita tarik dari tanggal 26 Juni. Oke, ada akumulasi dari IN memang. Dan juga jika kalian perhatikan bid offer dari PDPP ini tidak terlalu liquid ya, jadi masuk kategori high risk. Transaksi hariannya juga tidak terlalu besar, ya boleh dilihat. Ini karena ada big volume ya yang masuk. Coba kita cek di tanggal 28 Juli. Nah, terlihat volume hariannya ya masih tergolong ya kecil ya. Jadi saran saya yang ingin entry di PDPP masuk porsi yang kecil juga karena bid offernya tidak terlalu liquid, tidak terlalu rame ya. Dan boleh dilihat juga dari pola pergerakannya cenderung ke membuat adanya pump and dump. Jadi dinaikkan dulu lalu diguyur lagi. Ya seperti itu ya, pump and dump ya bisa dinaikkan terus diturunkan kembali. Jadi untuk PDPP masuk kategori high risk, tapi secara teknikal berpotensi bergerak naik. Oke, jadi walaupun dia bergerak naik karena kategori high risk, maka saya tidak menyarankan kalian entry terlalu banyak di saham ini. Oke, jadi secara broker summary seperti yang tadi masih bagus. Ada akumulasi terjadi di hari Jumat tanggal 8. Jadi dengan ini PDPP ada potensi lanjut bergerak naik ke area target kita. Di sini saya buatkan average pembelian di 484, stop loss di 450, target 1525. Dengan ini RR yang kita dapatkan atau retro ratio 1:1,24, potensi profit 8,68%, sedangkan potensi loss di angka 7%. Jika target kedua tercapai, potensi profit di angka 13,64%, sedangkan jika target ketiga tercapai, potensi profit di angka 17,77%. Jadi trading plan pada PDPP ini sangat menarik. Sini akan saya buatkan area pembelian pada PDPP. Saya buatkan masuk di area demand-nya. 472, kalian cicil di area ini sampai 500 ya, boleh. TP sesuai chart. $570, oke. Oh, stop loss-nya. Stop loss di 450, oke. Jika PDPP masih bertahan di atas area demand, maka view-nya akan lebih cenderung bergerak naik. Tapi jika nanti breakdown area demand, maka ada potensi PDPP akan lanjut bergerak turun dan kita akan terkena stop loss. Jadi pantau area demand-nya di angka 458 sampai 486. Selama di atas area demand, maka kalian masih bisa beli untuk saham PDPP. Tapi jika breakdown demand, maka sebaiknya keluar dulu atau cut loss dulu di angka 450. Oke? Lanjut ke saham yang kedua ada APLN. Untuk APLN boleh kita lihat ya di sini pergerakannya masih sangat bagus. Membuat pola uptrend-nya di sini. Ini sudah Hagar high. Ini Hagar high, lebih tinggi dari high sebelumnya, lalu turun untuk membuat Hagar low dan potensi lanjut membuat Hagar high yang baru nantinya. Jadi untuk APLN konfirmasinya adalah sedang koreksi. Sedang ada koreksi ke area demand 97 sampai 100 dan koreksi ini merupakan koreksi normal karena sedang bergerak naik ya. Jadi dia koreksi di tren yang sedang naik dan kita manfaatkan entry pada saat koreksinya ini. Secara broker summary-nya apakah diikuti dengan akumulasi? Nah, terlihat bahkan di tanggal tanggal 8 ya, di hari Jumat pada saat harga bergerak turun masih ada akumulasi. Jadi dengan ini harusnya APLN masih akan bergerak naik. Oke? Jadi untuk APLN sangat menarik karena pada saat dia bergerak koreksi ada akumulasi secara broker summary-nya. Jadi dengan ini APLN sangat menarik untuk dipantau apalagi dia turun ke area demand dulu dan kita bisa entry di sini dengan target sesuai trading plan-nya nantinya. Oke? Jadi untuk APLN selama di atas area demand kalian boleh entry, tapi jika area demand di breakdown dan hit area stop loss, maka kalian harus cut loss di saham ini. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di angka 99, stop loss 94 dan TP di 104. Dengan ini kita akan mendapatkan reserve ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 5,05%. Jika target kedua tercapai di 108, potensi profit yang kita dapatkan di angka 9,09%. Jadi trading plan pada APLN ini sangat menarik. Area beli, area beli pada APLN di sini. Area buy untuk APLN saya buatkan di angka 97 sampai 101. TP sesuai chart.
Stop loss juga sesuai chart ya. Oke. Jadi view saya pada PDPP masih akan turun dulu, masih potensi turun dulu. Turun ke area demand, dan setelah mencapai demand akan bergerak naik kembali. Intinya selama area stop loss belum hit, maka PDPP masih sangat menarik untuk di hold atau bahkan di entry. Karena seperti yang tadi, masih dalam pergerakan uptrend, dan di sini sedang koreksi sehat saja, koreksi normal, dan ada akumulasi. Oke, jadi harusnya APLN akan bergerak naik. Lanjut ke saham yang ketiga atau yang terakhir, ada Tekim. Untuk Tekim sangat bagus ya. Di sini membuat, ya bisa dikatakan seperti pola cup and handle ya. Tapi saya lebih memilih untuk membuatkan dia di sini sudah breakout dari area supply. Area supply 6375 sampai 6575 sudah di breakout dan valid break di hari Jumat tanggal 8 Agustus. Dan di sini juga candlenya sangat besar yang semakin memvalidkan kalau Tekim sudah break dari area supply tersebut. Karena sebelumnya jika kita lihatnya di sini tidak mampu di breakout, dan di sini juga sempat ya hampir tidak di breakout, dan akhirnya di hari Jumat tanggal 8 Agustus berhasil di breakout dengan candle yang besar dan semakin ditegaskan kalau ini adalah valid break dari area supply-nya. Oke, jadi dengan ini Tekim potensi lanjut bergerak naik karena sudah break dari area supply-nya. Jika kita lihat secara broker summary untuk Tekim, ini tanggal 8 dulu kita cek. Oke, ternyata tidak ada akumulasi yang terlalu besar ya. Hanya asing yang masuk cukup besar di sini. Coba kita cek ya, foreign. Oke, asing masuk memang. Secara volumenya tidak terlalu big akumulasi ya. Tapi coba kita tarik dari tanggal 29 Juli. Oke, ada big akumulasi memang ya kalau dari tanggal 29 Juli. Tapi sebelumnya juga ada distribusi besar ya di sini. Boleh kita lihat distribusi besar, coba tanggal 28 Juli ya. 28 Juli, oke. Pada saat di sini, pada saat dia mulai bergerak naik. Saya mau lihat dulu 28 Juli. Oke, OD buangan dengan volume yang cukup besar. Tapi secara keseluruhan masih akumulasi jika kita tarik dari tanggal 28 Juli. Jadi harusnya untuk Tekim masih akan lanjut bergerak naik ke area target kita nantinya atau ke area supply-nya. Oke, jadi dengan ini untuk Tekim, secara teknikal sudah bagus, Broksum 2 minggu terakhir juga bagus. Jadi harusnya Tekim akan lanjut bergerak naik. Di sini saya buatkan average pembelian di 6725, target 17350. Stop loss di 6125. Dengan ini kita akan mendapatkan ratio 1:1,04. Potensi profit di angka 9,29%, sedangkan potensi loss di angka 8,92%. Jika target kedua tercapai di 7.600, potensi profit kita di angka 13,01%. Jadi cukup menarik trading plan dari Tekim ini. Ini saya buatkan area pembeliannya. Kita tunggu dulu dia turun ke area bawah. Dan setelah nanti mencapai area pembelian kita, baru kita entry di saham Tekim ini. Area pembelian saya buatkan di angka 6525 sampai ke sini. Kita beli di bawah 6925. Jadi buy on weakness. TP sesuai chart 7350. 7600 TP2. Dan stop loss di bawah dari demand di angka 6125. Oke. Jadi untuk Tekim selama berada di atas area demand ya, ini menjadi demand. Yang demand tadinya supply, setelah di breakout menjadi demand. Intinya selama Tekim berada di atas area demand, maka pergerakannya akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Jikapun nanti dia turun, maka ini menjadi kesempatan kita untuk serok di bawah. Jadi buy on weakness pada saham Tekim ini. Oke, jadi pantau pergerakan Tekim dan view saya juga kan seperti itu ya. Jika kita lihat secara historisnya, di sini ada candle yang besar, dia turun lagi setelah besoknya. Ada candle besar di hari Rabu, besoknya di hari Kamis dia turun. Di sini juga ada candle besar di hari Rabu, Kamis turun. Dan kebanyakan seperti itu ya. Pada saat ada candle besar, dia akan turun dulu. Jadi kita manfaatkan nanti penurunan tersebut untuk akumulasi saham Tekim ini. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke Premium supaya kita bisa lebih intensif
berinteraksi di sana. Sekian dari saya, terima kasih.